Kita tiba di bagian akhir dari dua sisi. Saya langsung ke Pak Subandi untuk tadi menjawab dari pertanyaan dari Pak Johannes. Apakah ada jaminan bahwa tidak akan terjadi perubahan pertimbangan hukum nih Pak sampai menjelang keputusan ini, pertimbangannya disampaikan ke publik? Ya, jadi bagaimana saya harus menjamin? Saya juga belum pernah melihat putusannya. Karena tadi kan musyawarah dalam secara lisan, masing-masing bawa putusan begitu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Prof. Gayus tadi, bahwa permohonan kasasi itu ada 3 alasan tadi disampaikan, ya, ada 3 alasan. Nah, sehingga amar putusan itu tolak kasasi, artinya memang tidak ada salah penerapan hukum. Hakim tidak melampaui kewenangan, sudah pasti. Cuman yang perlu dipertanyakan itu, yang sekarang ingin kita segera mendapat jawaban adalah perbaikannya itu. Apa pertimbangan memperbaiki pidana yang dijatuhkan? Bukan masalah bahwa pembunuhan berencananya tidak terbukti, bukan itu. Ya, tetapi mengenai bagaimana Verdi Sambo dari seumur hidup dirubah menjadi dari hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Putri Cendrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Ya. Itu yang kita tunggu. Itu persoalan penerapan perbaikan penjatuhan pidana, bukan tentang kesalahan hakim dalam menerapkan hukum, hakim melampaui kewenangannya gitu atau bertentangan dengan undang-undang, bukan. Jadi kalau itu sudah sepakat Hakim Agung dengan putusan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Jadi tidak ada kesalahan ya Mbak Anggi. Oke, baik. Itu memang jawabannya juga hanya Hakim MA lah nanti yang bisa itu ya. Tapi saya mau nanya ke Prof. Gayus dulu. Prof, ada nggak Prof memang peristiwa yang terjadi nih perubahan pertimbangan hukum menjelang diumumkannya itu? Pernah ada kejadian begitu nggak? Ini kekhawatiran dari Pak Yohanes nih, Prof. Ya, kalau perubahan itu kan dalam wilayah musyawarah hakim. Ya kalau dalam musyawarah ya seringkali dibahas dengan berbagai pendapat tadi. Kalau semua suara hakim sama atau diharuskan sama ya bukan musyawarah, bukannya sidang. Nah tetapi kira-kira apa sih pandangan ya walaupun kita belum mendapat asli ya putusan. Kenapa hakim ini tidak menguatkan saja? Ini pikiran saya. Itu konsep lama yang memang bersifat, ini dari para pakar, bukan saya ya. Saya menemukan ini dari berbagai pakar, ada di jurnal Universitas Sudirman. Itu dengan tegas dia mengatakan bahwa pandangannya itu kan belum menerima putusan asli. Tapi kira-kira konsep restributif itu menjadi dasar dibanding dengan yang disebut sebagai rehabilitatif. Kalau seorang dihukum mati karena dia membunuh dan harus dibunuh, nah itu kan konsep kuno, mata ganti mata. Maka pasal yang sama itu diajukan bentuk yang lain, diperbaiki dengan yang lain, maka ya perbaikan ada 2 kan, 20 tahun atau seumur hidup, yang ini dipilih seumur hidup. Sehingga menjadi juga demikian yang terpidana lain ya, istrinya dan yang lain itu. Ini adalah bentuk rehabilitatif, mengrehabilitir. Tetap pasal sama tapi dicari bentuk yang lain. Pasal tetap 340. Nah, tetapi kalau kita juga menyandingkan sebelum keluar putusan asli, Pak Ketut dari Kejaksaan Agung ya, Dispen ya tidak salah atau Puspen ya, Puspen. Itu mengatakan ada juga banyak rekamannya. Ini putusan yang saya tuntut ketika di PN, yaitu Sambo itu seumur hidup. Kemudian yang lain juga sama dengan yang sekarang diputus oleh hakim. Itu kira-kira perbandingan kita untuk menguji atau kita untuk memulai berpendapat sebelum ada putusan yang asli. Ya, artinya putusan MA ini juga tidak menciderai tuntutannya ke jaksa sebagai penuntut umum, malah tetap meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan bentuk apapun. Ya kita harus menghormati pengadilan. Tapi kalau boleh saya ikut campur. Oke, sedikit Prof. Suparji, ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak perlu berpolemik nih Prof. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, bahwa hakim dan putusan itu 2 sisi yang tidak terpisahkan. Putusan itu menjadi mahkota bagi hakim. Oleh karenanya, putusan itu harus berkualitas. Putusan itu harus memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Putusan itu sedap dan indah dipandang mata bagi para pencari keadilan. Harapannya adalah betul bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan mudah-mudahan terwujud dan putusan ini adalah betul-betul independen, betul-betul merdeka, dan menjadi satu momentum yang baik
untuk perbaikan Mahkamah Agung di masa yang akan datang melalui transparansi, akuntabilitas, kredibilitas maupun profesionalitas dalam mengambil sebuah putusan. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipenuhi ya MA ya. Terakhir saya mau ke Pak Samuel. Pak Samuel, ini kalau kita hasil diskusi ini sudah didapatkan kesimpulan juga bahwa dari aturannya juga pihak kejaksaan sudah tidak mungkin lagi melakukan langkah hukum apapun. Nah, bagaimana keluarga akhirnya bisa menerima putusan MA ini, Pak Samuel, walaupun berat? Pak Samuel? Ya. Selamat bilang. Ya, Pak, kita tahu sudah tidak ada langkah hukum lagi yang bisa diambil, baik itu oleh kuasa hukum dan juga penuntut umum, jaksa. Tapi bagaimana pada akhirnya keluarga tetap harus menerima putusan ini, meski mengecewakan Pak Samuel? Ya, dalam hal inilah yang kita kecewa. Kekecewaan kita seperti yang pakar-pakar bilang tadi, bahwa ketransparan itu tidak ada. Istilahnya, kalau saya boleh membuat istilah, bertindak dulu, baru berpikir. Begitulah kira-kira saya rasa. Diumumkan dulu hasil, nanti keterangan. Di situ kami membuat kecewa. Kalau soal keputusan ini tidak ada lagi untuk istilahnya PK bagi kami mencari keadilan, ya kita serahkan aja sama Maha Kuasa. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Samuel atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Tadi juga Pak Subandi, terima kasih Pak Subandi sudah mengikuti diskusi ini sampai akhir. Bapak-bapak, sayang sekali Pak Yohanes, waktunya sudah habis. Prof, terima kasih. Prof Gayus, Prof Supardi, terima kasih. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh narasumber, bagaimana masukan bisa diterima juga dengan positif oleh pihak MA ya. Dan pasti MA tetap jadi pengawal akhir dari pencari keadilan. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.